Halo sobat mekanik, kali ini kita mau memperbaiki power steering lagi ya. Tapi kali ini bukan Toyota, tapi ini adalah punya Honda Genio. Nah ini akan kita pretelin. Pertama-tama kita bongkar ini, cabut pipa cacingnya dulu. Pipa cacing, namanya pipa cacing ya, untuk memindahkan jalur, untuk memindahkan tekanan kiri dan kanan. Nah kita lihat di sini asnya udah cacat ini. Mudah-mudahan bisa dipoles, bisa dipakai. Setelah itu kita buka yang ini ya. Kita buka yang ini, tapi bukain dulu. Ini cabut dulu, buka dulu ya. Pakai kunci pipa sama kunci 14. Terus lepas. Nah, ini udah lepas kan, kita bisa buka ini baut ini, kunci L. Cabut aja bang, terus cabut aja. Putar terus, nah putar terus, cabut, putar. Bantu pukul nggak apa-apa kok, bisa kok. Kok aneh ininya tinggal, bisa jadi satu dia. Oh ini bearingnya ini di sini. Tinggal copot aja deh, cabut. Ini punya kan? Ini keluarnya kemana? Ini udah lepas kayak gini ya. Kita catat ya, kita catat, ini kita putar. Jadi ada beberapa power steering, ada yang memakai drat di sininya, ada yang memakai kancingan. Nah ini kalau saya lihat di sini ada yang memakai kancingan, tapi kita coba dulu putar ya. Karena saya juga lupa, dulu saya pernah bongkar punya Honda Genio. Ini kita buka lagi, kita dapat kasus yang sama lagi, cuma yang dulu asnya bengkok, kalau yang ini asnya keropos. Mudah-mudahan bisa dipoles. Lupa saya bang, jadi ini ditekan, terus ini kancingan tinggal dipukul keluar, udah ini dia ikut, ini gak diputar, ini jadi satu ini, sorry. Jadi kita tekan gini. Ini ditekan, terus ini kancingan di sini ada lubang kan, ini lubang. Nah lubangnya dipukul, jadi kancingannya ini bisa keluar. Ya sorry bang, saya lupa. Ini kancingannya dipukul ya, kancingannya dipukul. Oh ya. Terus sampai keluar, nah itu. Nah kan, nah terus. Nah ini kancingannya, terus. Nah terus tarik aja tuh bang, tarik atas, awas minyaknya nggak muncrat. Tarik aja, terus. Nah kan enak. Dibalat asnya. Moles ini. Moles, luar biasa, harus dipoles. Copot ya, terus cabut. Nah lihat seal. Jadi sealnya di sini ya, seperti Panther punya. Jadi dia seal tekanan tingginya di sini.
seperti Panther. Terus ini ada bushingnya, di sini bushing. Ini seal o-ring supaya nggak bocor dari luar, itu aja. Simple kok. Tadi saya lupa gimana cara nyopot yang ini ya. Jadi ya sorry kalau saya lupa. Sekarang buka seal yang di sini nih. Gitu Ya. di atas yang Bisa masuk nggak? bisa kemarin pas itu. Nah, pukul, coba pukul. Pukul. Yes. Ya, pukul. Terus. Jadi kita mau buka seal yang di sini ya. Nah, ini dia sealnya di sini. Jadi ini posisinya, posisinya kebalik. Yang masang posisinya kebalik. Pantas saja bocor. Terus ini ada teflonnya di sini juga. Ada teflonnya. Jadi kita bersihkan dulu ya. Pantas saja bocor. Nah, sekarang sudah bersih ya, sudah bersih dan kita sudah belikan seal. Nah, sekarang kebetulan yang belikan seal adalah yang order, artinya yang memberikan kerjaan kepada saya. Nah, sekarang saya akan bandingkan seal-seal baru dengan seal yang lama. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Nah, di sini kita lihat seal asnya yang sebelah kiri itu ini ya. Yang sebelah kanan. Ini sebelah kanan, ini yang lama, ini yang baru. Kalau kita lihat dimensinya sama. Nah, dan dalamnya juga sama-sama biru ya. Cuma kalau menurut saya sih kalau dapat yang putih lebih bagus, yang dalamnya aslinya putih itu lebih bagus ya. Ini sama ukurannya dengan yang lama, sama ya. Ini beberapa mikro lebih besar ya. Tapi nanti untuk ngepres, supaya ngepres nanti di rumah selongsongnya itu ya. Kita lihat di sini untuk asnya dia sama ya, persis samanya. Oke, terus yang sebelah kiri. Nah, kalau sebelah kiri dia di sini ya, posisinya berada di sini. Nah, dia posisinya ada kupu-kupu tuh. Dia posisinya lebih lentur ya, lebih lentur. Dan dia tidak ada teflonnya dan tidak punya per. Ini sama seperti seal tekanan tinggi punya Panther ya, mirip. Bentuknya mirip, tapi kalau dimensinya saya kurang tahu, kayaknya nggak sama ya. Punya Panther lebih besar, ini lebih kecil. Kalau kita ukur sama. Ya, jadi nanti kita masukin. Ini yang di body valve. Jadi kalau kita beli punya Honda itu seal power steeringnya nggak bisa beli set satu komplit ya. Satu komplit itu artinya sudah dapat yang di as, yang di sini, untuk yang di sini, dan yang di body valve di sini. Dia sendiri. Kalau kita beli seal punya Honda, ini kebetulan yang punya belinya satu set, ini merek ini ya. Mereknya ini mereknya apa ya? Merek Korea seperti ini. Kalau ini sih menurut saya kurang bagus ya. Tapi kita pasang aja karena ini dia yang beli, yang punya mereknya Sport Shot. Jadi kalau genuine part yang asli sepertinya bukan ini ya, karena saya pernah beli punya Honda itu, kalau nggak asli dia nggak mau bagus. Nah, jadi kalau beli power steering Honda itu ada seal rack steering sendirinya, seal asnya, sama di seal pinion di body valve ya, dia sendiri-sendiri. Ini belinya sendiri-sendiri kemarin, setelah dia beli yang sealnya ternyata seal pinionnya kurang, seal body valve-nya kurang. Kalau dilihat dari kodenya sama ya, BP 64 kali. Ini enggak sih? BP 6666E, NOK, mereknya NOK. NOK yang baru. Nah, kalau yang lama ini nggak ada mereknya, tapi kodenya sama. 6666E juga. Dimensinya sama, tebal 30 sama ya.
dimensinya sama, tebalnya juga sama, kita ukur semua sama. Dan ini yang di body valve yang bagian bawah ya, ini dia pakai koma 0, ini 35,5, ini juga sama 35,5, yang baru dan yang bekas. Kalau as dalam sama ya, karena kodenya juga sama. Sama ya. Jadi sekarang kita rakit, oke? Langsung aja dieksekusi. Nah, kalau punya Honda, di sealnya sebelah kanan, untuk seal as yang sebelah kanan itu ada teflonnya seperti ini ya, bushing teflon. Bushing teflon ini dia berada di belakang seal seperti ini. Nah, seperti ini dia belakang seal ya, belakang seal seperti ini. Waktu kita keluarin, dia ada seal teflon belakang seal seperti ini. Nah, dia fungsinya untuk bushing as supaya dia tetap presisi ya. Nah, baiknya kalau pasang seal ini dulu ya, kita pasang dulu yang bushing teflon ini supaya apa? Kita ukur dulu semua dimensinya. Kalau yang baru lebih besar, kita pakai yang lama ya, supaya nanti tidak terjadi kesalahan saat kita pasang seal ini, seal asnya. Nanti kalau ini kita pasang dia nggak sesuai dengan dimensinya, ukurannya, nanti saat kita pasang dia nggak pas presisi, akhirnya bocor ya. Ini kalau yang barunya dia lebih lebar, ini lebih banyak, selisihnya sekitar hampir 1 mili ya, hampir 1 mili. Kalau ini 4 mili, 7 ya. Nah, sedangkan yang ini 5 mili, 4. Jadi nah, lihat ya, coba seperti ini saya tusuk pakai besi. Kita pukul-pukul ya, pelan-pelan sampai dia rapat. Jadi supaya nanti kita bisa pasang sealnya nggak terjadi kesalahan. Oke, sekarang kita pasang seal. Nah, setelah rapat ya, rapat dan lurus, datar dengan permukaannya, sekarang kita pasang as, pasang seal di asnya. Sebelum saya pasang, saya selalu memotong pir yang ada di seal ya, supaya dia lebih menggigit lagi. Nah, lagi-lagi saya pakai plastik seperti ini ya, plastik minuman gelas. Nah, ini saya pakai untuk bantuan memasukkan seal supaya nggak rusak. Seperti di video-video sebelumnya untuk pasang ganti seal power steering Toyota kebanyakan ya, saya pakai seperti ini supaya nggak rusak, pelan-pelan aja. Ini di sisi sini kita kasih oli ya. Kalau di sini tadi nggak kita kasih oli karena apa? Karena supaya tidak lengket nanti ya. Nah, di sini kita kasih oli. Nah, lihat ini ada bekas plastik dari ini ya, bekas minuman, karena dia ini tajam. Coba kalau ini kita langsung nggak pakai plastik, ini sudah robek ini sealnya.
setelah kita kasih oli, kita lepas ya dari plastiknya, pelan-pelan sambil diputar. Nah, ini kalau udah masuk jangan dilepas lagi ya, jangan ditarik keluar lagi, nggak boleh. Dan nggak boleh kebalik, harus seperti ini ya. Nah, perhatikan. Oke. Nah, setelah ini kepasang di sini, kita biarin dulu ya. Kita pasang seal yang di sini, oke? Jadi nanti saat ini masuk kita langsung bisa pasang di sini. Ini seal yang sebelah kiri kita pasang. Jadi nggak boleh kebalik ya. Ini seal tekanan tinggi juga. Jadi yang sisi dalam itu yang ada ini kupingannya ya, sisi dalam. Ya, karena ini adalah sisi yang dalam ya. Kita pasang. Hati-hati. Ini seal baru biasanya agak alot ya. Jadi harus seperti ini ya, perhatikan baik-baik. Nah, harus rapi seperti ini. Oke. Jadi kalau pasang ini pakai gemuk ya. Di sini di dalam sini ada busingnya, itu dah busingnya yang harus kita kasih gemuk yang banyak supaya tidak gampang cacat. Jadi seal ini karena nggak bocor, nggak pernah diperbaiki, jadi akhirnya banyak sisi-sisi yang berkarat ya. Terutama di asnya ini sebenarnya harus ganti karena ini kayak ini kan kuning-kuning karena karat ini ya. Karena tidak ada spare part untuk penggantinya, ya udah kita pasang aja, kita poles di mesin bubut, dipoles ini dipoles ya. Ini sudah kita poles, jadi nggak langsung kita pasang, dibongkar langsung bersihkan pasang, enggak, tapi ini dipoles dulu ya. Dipoles pakai amplas kasar 2,5 di mesin bubut, nanti dia bisa halus permukaannya, tapi ini masih nggak bisa, ini cacat ya, masih ada pori-porinya ya, jadi tetap aja kita pasang karena untuk asnya ini nggak ada dijual dan harus beli komplit. Tapi kita coba dulu, gambling dulu ya. Tapi nanti kita beritahu sama pelanggannya kalau nanti ini bocor berarti asnya yang masalah. Oke. Kita pasang seal o-ring. Nah, sip. Sekarang kita pasang asnya ini, sealnya ini langsung di rumah reksternya ya. Sebenarnya di sana harus kita kasih gemuk dulu ya. Yang di sana kita kasih gemuk dulu biar nggak terlalu kering ya. Sudah gemuknya sudah kita kasih, sekarang kita pasang ya. Kita pasang pelan-pelan. Nah, kita pukul ya, kita pukul biar rapat. Jadi harus diganjal di bawah supaya nanti asnya bisa gantung ya. Kita pukul dari atas.
sudah pasang ya. Ini kalau udah kepasangnya nggak boleh ditarik keluar ya. Kalau udah kepasang nggak boleh tarik keluar. Ini kalau kita dorong dia ada ini, kalau ini kita tahan lubangnya ya, kita tutup, kita dorong dikit. Nah dia ada apa tekanan balik ya. Nah, jadi anginnya nggak bisa keluar, berarti dia rapat. Oke. Sekarang kita sorot sedikit keluar seperti ini untuk memasang seal yang sebelah kiri. Tapi sebelumnya kita kasih oli dulu ini ya, biar licin. Tadi sih harusnya kita kasih oli, cuma kelupaan ya. Kelupaan, tidak apa-apa, kita pasang dulu. Kita isi dulu oli. Sekarang olinya udah banyak ya. Oke, sekarang udah aman. Pelan-pelan kita pasang yang di sebelah kiri ini ya, hati-hati. Sekarang udah masuk ya, kita kasih gemuk yang di sini. Ya, kita pukul ya, kita pukul rapat. Oke. Nah, setelah rapat kita bisa pasang kancingan yang ini ya. Kalau bisa pakai yang asli yang lama. Khawatir nanti yang baru itu dia lebih besar ya. Tapi saya pakai yang lama lebih enak masuknya. Karena biasanya dimensi yang lama itu lebih pas dibanding yang baru. Apalagi barang KW ya. Ini kita pasang kancingan snap ringnya. Kalau Honda tadi ini, Honda yang ini dia pakai kancingan snap ring ya. Pelan-pelan. Nah, sekarang udah masuk ya, kancingannya udah masuk. Kita tes. Tekanan kiri kanan ini semua kita tutup ya. Nanti terus itu asnya kita dorong kiri kanan ya. Jadi ininya kita tutup ya, kita tutup. Kedua lubangnya kita tutup. Kita tekan seperti ini. Kita balik. Oke, sekarang sudah bagus. Saatnya kita pasang di body valve ya. Airnya juga kita potong ya. Kita potong supaya bisa lebih menekan karet seal. Dan kita pasang. Kita kasih gemuk secukupnya untuk mengawali pelumasan ya. Kita pasang.
Terus kita pasang ring. Ini ada ringnya ya. Ringnya di sini dan pasang bearing. Bagusnya bearingnya kita kasih gemuk dulu ya. Karena bearing ini tidak dilewati oleh oli ya. Jadi oli hanya di sini ya. Olinya hanya di sini, tidak keluar ke bearing. Jadi kita kasih gemuk. Setelah rapat ya, kita bisa memasang snap ring. Snap ringnya, jadi di bearing ini ada snap ring. Ini snap ringnya ya. Nah, setelah itu kita pasang. Oke, sudah rapat. Tinggal kita pasang yang atas ya. Nah, setelah kita pasang seal yang di sini, kita pasang seal yang di sini ya. Nah, untuk seal ini dia ada ganjel teflon ya. Jadi seal ganjel teflon ini. Terus bearing. Nah, kalau bearingnya tidak kita kasih gemuk tidak masalah, karena nanti dia dilewati oleh oli ya. Dia berada di ruang di ruang kendali body valve. Jadi dia pasti dilewati oleh oli. Ya, kita pasang seperti ini. Jadi ini langsung bisa kita pukul pakai besi ya, besi yang pas. Sudah rapat ya, jadi kita pukul di atas balok tadi. Ini sudah rapat sealnya, sudah rapat semuanya, perhatikan ya. Oke, nah sekarang kita bisa pasang body valve-nya nih. Tapi jangan lupa kasih gemuk juga sealnya nih. Yang di sini ya. Nah, di sini kita kasih gemuk yang cukup, secukupnya aja. Kita masukkan pelan-pelan. Sekarang udah rapat ya, ini udah rapat, udah putar, pas banget ya. Nah, sekarang kita bisa pasang di rack steering. Nah, sisi yang ini kita kasih gemuk ya, giginya kita kasih gemuk yang banyak. Anginnya kencang banget nih. Kita kasih gemuk yang banyak ya. Nah, di sini dia punya 3 ring tipis ya. Kita pasang sesuai dengan aslinya supaya dia ini posisinya untuk mengganjal ya. Kalau ini tidak ada, dia ada speleng ya. Dia ada speleng ini untuk ganjal bearing. Jadi dia posisinya di sini. 1, 2, 3. Nah,
Oke, sekarang udah rapat ya. Tinggal kita pasang bautnya. Oke, sekarang ini udah keras ya. Kita tes putarannya ini. Sekarang kita pasang busing ini ya, busing setelannya. Kita kasih gemuk yang banyak ya. Pasang pernya ya, kita pasang baut cover setelan, kita mentokin dulu ya sampai ini rapat. Dalam ini sambil kita putar ya, jadi ini harus mentok, ini kita putar sampai dia seret, terus setelah itu kita longgarin sedikit. Nah, kita tes lagi. Nah, kalau sudah cukup kita tahan, kita kancing ya, kita kunci. Kalau cukup kita kunci, kalau kurang kita bisa tambahin dikit. Jadi nggak boleh longgar, nggak boleh terlalu rapat ya, harus pas. Nah, oke. Kalau udah pas, kita bisa kancing. Kita kunci ya, kita kunci pakai kunci pipa. Ini ada bekas pukulan, jadi waktu yang ngerjain dulu kurang rapi, kurang memperhatikan kondisi ya. Ini kita rapatkan, nah, sampai betul-betul rapat ya. Nah, setelah kita kancing, kita kunci, kita cek lagi putarannya ya. Nah, kalau berat kita bisa longgarin lagi ya. Nah, sekarang udah cukup ya, udah cukup pas, sudah enteng, udah nggak seret, nggak terlalu longgar juga ya, nggak ada speleng. Jadi kita tinggal pasang pipa cacingnya ya. Sip. Nah, sekarang sudah selesai ya. Sudah selesai seperti hasilnya ya. Pekerjaan kita sudah selesai. Jangan lupa cek roda dan mesin sebelum dipakai. Oke?